Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen di sini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja. Teman-teman, kita melihat Bitcoin melanjutkan penurunan dan di video kemarin sudah saya sampaikan bahwa saya secara pribadi bias untuk short term-nya adalah bearish dan saya tidak akan terkejut jika kita melihat Bitcoin melanjutkan penurunan dari harga kemarin. Nah, itulah yang persis kita lihat terjadi selama 24 jam terakhir, teman-teman. Bahkan Bitcoin tadi sempat menyentuh ke kurang lebih area 91 ribuan sebelum sekarang mendapatkan semacam rebound. Tetapi di sisi yang lain, teman-teman, ada satu indikasi yang menurut saya akan sangat penting untuk kita bahas, dan itu tidak terlihat dari segi chart, yang menurut saya akan sangat perlu untuk teman-teman tahu, jadi pastikan kalian stay tune terus sampai akhir video. Nah, teman-teman, kalau kita lihat per hari ini, crypto global market cap itu kembali ke angka 2,99 triliun dolar, atau turun sekitar 6,45%. Nah, kalau misalnya kita melihat top 10 coin sendiri, keadaannya juga semuanya merah. Penurunannya ranging antara 0, sekian persen hingga kurang lebih 13%. So, it is not a good day for cryptocurrency market. Tetapi ada sesuatu yang menarik yang menurut saya jauh lebih penting daripada hanya sekedar penurunan yang terjadi di sini. Nah, kita bakalan bahas apa itu. So, kita langsung aja masuk ke data dan berita hari ini. Nah, teman-teman, selama 24 jam terakhir kita lagi-lagi mendapatkan ada angka likuidasi yang cukup besar dan 92% yang terliquid selama 24 jam terakhir itu datang dari arah long. Dan angka likuidasinya itu hampir mencapai 1 miliar dolar. Secara spesifik itu adalah 923 juta dolar. Nah, ini merupakan angka likuidasi terbesar sejak di awal bulan Februari kemarin ya, teman-teman. Sudah cukup lama kita tidak melihat ada angka likuidasi sebesar ini. Jadi ini menunjukkan seberapa masif gitu ya penurunan yang terjadi selama 24 jam terakhir, dan mudah-mudahan tidak ada dari teman-teman semua yang termasuk korban dari likuidasi di sini. Saya sudah sering menyampaikan, mungkin sudah berbulan-bulan sekarang, bahwa dalam keadaan market yang volatile seperti ini, teman-teman please kalau bisa hindari aja yang namanya leverage. Kalaupun terpaksa harus menggunakan leverage, kalian harus tahu bagaimana cara menggunakannya dan gunakanlah dengan bijak. Maksimum mungkin 2-3x itu sudah maksimum yang kalian perlukan untuk bisa mendapatkan gains dalam keadaan yang volatile seperti ini. Karena kalau kalian terlanjur over leverage dan terjadi wipe out seperti 24 jam terakhir ini, kalian berpotensi termasuk salah satu korbannya. Oke, jadi saat ini juga masih sama, pesannya adalah kalian harus sebisa mungkin menghindari leverage kalau bisa. Kalaupun tetap mau menggunakan leverage, pakailah leverage dengan sangat bijak. Beberapa X itu sudah lebih dari cukup. Nggak usah sampai 20, 30, atau 50X. Gitu ya. Jadi sedikit banyak yang terjadi selama 24 jam terakhir juga dibantu oleh semacam long squeeze. Nah, tetapi teman-teman, pada akhirnya kita kembali bisa melihat sentimen market cryptocurrency berada dalam keadaan extreme fear. Jadi ini adalah Crypto Fear and Greed Index, teman-teman. Dan untuk pertama kalinya, sejak pertengahan tahun 2024 kemarin, kita melihat Crypto Fear and Greed Index kembali ke dalam extreme fear. Tetapi yang menjadi satu kesamaan adalah, kalau teman-teman lihat ya, setiap kali kita masuk ke ranah extreme fear, itu biasanya adalah saat-saat atau area-area yang cukup baik untuk kembali melakukan akumulasi. Oke, terutama ini kita bicara soal Bitcoin gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, terakhir kali kita menyentuh ke area ini itu ada di ya akhir atau pertengahan lah tahun 2024 kemarin gitu ya. Dimana kita masuk ke ranah extreme fear dan kemudian kita mendapatkan rally yang signifikan sampai dengan November di mana kita sempat menyentuh ke area extreme greed. Jadi ini juga sekali lagi bisa menunjukkan teman-teman seberapa volatile market cryptocurrency selama beberapa waktu terakhir. Bulan lalu kita itu masih berada di area greed, teman-teman. Kemudian last week itu netral dan hari ini kita sudah masuk ke fase extreme fear. Nah, selain daripada area extreme fear yang biasanya menghasilkan area yang cukup baik untuk melakukan akumulasi atau start untuk building position long misalnya, di sisi yang lain kalau kita lihat juga teman-teman dari segi data ya,
ini saya juga udah post tadi di Twitter saya. Untuk teman-teman yang belum follow Twitter saya mungkin bisa follow aja. Karena di situ saya biasanya update-nya lebih cepat gitu. Yang penting-penting itu langsung saya update di Twitter. Ini memang saya baru belakangan juga cukup aktif di Twitter. Jadi kalau misalnya kalian mau dapatkan info lebih cepat, itu kalian bisa follow Twitter saya. Linknya ada di kolom description kalau misalnya kalian tertarik. Tadi saya post bahwa Bitcoin down parah memang. Oke, kita drop dari kurang lebih 96.000 sampai ke kurang lebih 91. Itu dalam kurun waktu 24 jam terakhir. Tapi menariknya, itu juga dibarengi dengan kenaikan open interest yang sangat agresif, teman-teman. Nah, bagi yang nggak tahu, simpelnya gini, open interest itu menunjukkan seberapa banyak gitu ya, seberapa agresif para trader itu menggunakan leverage. Semakin tinggi open interest-nya, berarti semakin banyak orang yang menggunakan leverage dalam jumlah besar. Oke, dan saya sampaikan jika kebanyakan dari open interest ini datang dari arah short, maka saya tidak akan heran jika dalam waktu dekat Bitcoin bisa recovery ke range 94 atau 95.000 dolar. Oke, jadi yang saya sampaikan intinya teman-teman, jika open interest di sini itu kebanyakan datangnya dari orang-orang yang short karena mungkin melihat Bitcoin dropnya sangat tajam, atau mungkin ada yang beranggapan kita telah breakdown dan lain seterusnya, maka kita harusnya bisa expect market maker bakalan mencoba untuk at least nge-liquid orang-orang yang melakukan short terlalu lambat. Oke, dan ini adalah open interest kenaikannya yang paling agresif selama beberapa bulan terakhir, teman-teman. Kita udah nggak ngelihat kenaikan seagresif ini di tahun 2025, belum pernah. Adanya itu mungkin juga di pertengahan tahun 2024. Jadi itu adalah sesuatu yang sangat menarik, teman-teman. Oke, dan saya bakalan pantengin terus. Kalau misalnya nanti ada update yang menarik juga, saya bakalan langsung update duluan di Twitter. Jadi pastikan teman-teman udah follow dulu gitu ya. Jadi intinya, kalau misalnya kebanyakan dari open interest tersebut datang dari arah short, maka ada kemungkinan menurut saya secara pribadi, dalam waktu yang dekat kita bisa melihat Bitcoin mengalami recovery yang signifikan. Nah, tahu dari mana kalau misalnya nanti kita melihat open interest-nya itu datangnya banyak dari short atau long. Nah, kita perlu ada kenaikan dulu dari Bitcoin yang lumayan signifikan. At least mungkin nyampe ke 93.500 atau 94 ribuan. Nah, dari sana kita bisa update lagi open interest-nya. Kalau open interest-nya mengalami penurunan yang lumayan signifikan, maka itu menunjukkan bahwa memang rupanya lebih banyak orang-orang yang short daripada long. Karena ketika kita mengalami kenaikan, maka harusnya akan ada orang-orang yang ke-liquid dari arah short. Ya kan? Nah, kalau open interest-nya menurun drastis, maka berarti memang di sekitaran area di sini tadi ada banyak orang-orang yang short. Logikanya seperti itu, teman-teman. Orang-orang yang short di sini, ya kan, yang membuat open interest-nya tadi meroket, itu area likuidasinya bisa beragam ya. Ada yang mungkin area likuidasinya di sini, atau di sini, ya kan? Nah, jika kita melihat Bitcoin nanti recover dan open interest-nya start untuk drop signifikan, maka itu menunjukkan bahwa memang lebih banyak orang-orang yang melakukan short daripada long. Dan itu adalah satu senario yang ideal menurut saya untuk Bitcoin bisa mendapatkan short squeeze yang signifikan, bahkan kita bisa kembali menuju ke area 94 atau bahkan 95.000 dolar. Atau bahkan 96 ya. Karena area tersebut tentunya sekarang akan kita flip kembali menjadi area resistance. So, teman-teman, kalau saya secara pribadi ya beranggapan bahwa kalau teman-teman mau mencari setup sekarang, maka saya akan prefer tentunya untuk mencari long daripada short. Terlebih kita sudah mengalami penurunan teman-teman dari kurang lebih 99.000 di tanggal 21 Februari kemarin, sekarang sudah di kurang lebih 91 ribuan. Tadi sempat, sekarang di 92. Kalaupun kita masih melanjutkan penurunan, saya rasa hanya akan nyampe ke kurang lebih range 80. Ini udah maksimum ya teman-teman bagi saya nih. Sebelum kita ketemu dengan local bottom, 89 sampai 87 itu mungkin sudah max menurut saya. Sebelum pada akhirnya kita akan kembali recover dan minimum menurut saya kita akan kembali hit ke kurang lebih area 95-an lah, roughly 95-96 itu bisa menjadi target pertamanya.
Tetapi itu tidak perlu terjadi ya teman-teman, tidak perlu terjadi sebelum pada akhirnya kita nyampe ke area itu, kita bisa aja langsung dari sini meroket kembali ke area 95 atau bahkan 96. Oke. Dan di time frame yang kecil, kita sekarang melihat terjadi semacam fase reakumulasi, teman-teman. Dan saya expect in the short term, harusnya kita bakalan mendapatkan semacam relief rally. Relief rally-nya bisa dua kategori, teman-teman, atau bisa dua varian skenario. Yang pertama adalah kita masih akan membuat satu lagi low terakhir sebelum pada akhirnya kita start rally, atau kita akan bisa langsung rally dari sini. Tapi pada intinya, dalam beberapa hari ke depan, saya expect Bitcoin akan kembali recover ke kurang lebih area 95 atau 96 ribu dolar. Untuk minimum kembali ngeliquid lah orang-orang yang shortnya telat. Nah, saya tahu bahwa di daily chart, teman-teman, closing daily candle kemarin terlihat sangat-sangat buruk gitu ya. Ada satu candle yang body candle-nya panjang dan tebal berwarna merah, menunjukkan selling pressure yang cukup besar. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah selling pressure yang cukup besar di sini itu juga sedikit banyak dibantu oleh orang-orang yang sangat agresif kemungkinan melakukan short menggunakan leverage. Dan itu sebenarnya tidak hanya terjadi di sini, teman-teman. Sebelumnya, hal yang serupa, skenario yang serupa juga pernah terjadi ketika kita melihat Bitcoin di sini, teman-teman. Oke? Kita drop juga cukup tajam dari 95 sampai ke kurang lebih 89. Itu juga, kalau kalian lihat secara open interest, diikuti dengan kenaikan yang sangat signifikan open interest-nya. Sementara Bitcoin-nya drop-nya tajam, open interest-nya naiknya kencang. Dan ketika kita start recovery, open interest-nya drop-nya lumayan signifikan. Menunjukkan banyak orang yang short di sekitaran area ini. Nah, saya juga melihat ada potensi skenario yang serupa terjadi di sini. Makanya tadi saya kasih tweet di Twitter bahwa saya expect dalam waktu dekat kita harusnya bisa kembali recover. Walaupun tentunya teman-teman tidak ada kepastian gitu ya. Kalau kita bicara market tentunya semuanya bentuknya probabilitas. Tapi saya lebih percaya bahwa in the short term, meskipun kalau kita akan drop satu kali lagi, itu mungkin akan menjadi maximum pain scenario. Dan kemudian kita akan start untuk kembali melakukan recovery. Tapi sekali lagi, ini tidak harus terjadi sebelum yang ini tidak harus terjadi karena bisa aja kita langsung meroket dari sini menuju kembali ke area 95 atau 90. Nah, invalidasinya bisa seperti apa? Invalidasinya bisa begini, teman-teman. Kalau misalnya kita drop and then kita start mendapatkan konsolidasi selama beberapa hari, oke? Maka skenario kita recover dengan cepat ke area 95 atau 96 itu mungkin terinvalidasi. Oke? So, kesimpulannya apa, teman-teman? Kesimpulannya sebenarnya kemarin apa yang terjadi ke Bitcoin sudah sesuai dengan apa yang kita bahas, bahwa buy saya untuk short term kemarin itu bearish. Kenapa? Karena kita berhasil breakdown kembali di bawah 96, and then kita start mendapatkan konsolidasi. Saya katakan, semakin lama konsolidasinya di bawah area ini, semakin besar peluang bahwa kita akan melanjutkan penurunan. Turunnya kemana? Saya juga udah sampaikan kemarin, menurunnya minimal nyampe ke kurang lebih 94.500-an, roughly. And then kalau itu jebol, kita akan ngeretest ke area low terakhir di 93-an. Tapi kalau ini juga jebol, kita ada potensi nyampe ke kurang lebih area 90 atau bahkan di bawah 90. Nah, sampai dengan saat ini, oke, sebenarnya skenario tersebut juga masih berpeluang terjadi, teman-teman. Makanya saya sampaikan tadi, antara kita akan langsung recover dari sini, ataukah kita akan meliquid dulu orang yang berada di bawah 90 di sini, mungkin nyampe ke 89, 88, dan kita start untuk mengalami recovery, dan recovery-nya bisa datang dengan manner yang cukup cepat, atau cukup agresif kan. So, itu adalah opini saya secara pribadi. Bagaimana menurut pendapat kalian? Kalian mungkin bisa kasih komentar kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih untuk kalian yang telah menonton sampai selesai video hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video.